Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Namun sebelum itu, marilah kita membaca sabda Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi an Abdillahi bin Mas'ud, yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, sekarang ayo kita belajar surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah telah memperhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Ketika kalian baca Al-Quran, perhatikan makhorijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaannya. Anak-anakku sekalian, di sini kita akan mempelajari hukum bacaan yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana di sini sudah ditandai. Untuk yang berwarna biru itu menunjukkan bacaan mat atau dibaca panjang. Kemudian yang warna merah itu menunjukkan bacaan gunnah, mendengung 2 harkat. Kemudian yang warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah, yaitu memantul. Mari simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Selanjutnya kalian belajar membaca seluruh ayat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah
kalian sudah belajar membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Ayo sekarang kita berpantun terlebih dahulu. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan baca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, mari kita mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguh kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini anak-anak bisa dengan cermat membaca tafsir ringkas dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah gambar tulisan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bu Guru harapkan nanti anak-anak bisa menulis ayat ini dengan benar dan rapi. Anak-anak, belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah. Tulisan Al-Quran harus lestari. Dengan tulisan tersebut, umat Islam senantiasa membacanya. Ayo kita belajar cara menulis huruf Al-Quran. Caranya seperti apa? Yang pertama, dimulai dari kanan ke kiri. Kedua, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Yang ketiga, memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melakukan hal seperti digambar? Sungguh mulia para penghafal Al-Quran.
Dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Qur'an. Kelak di akhirat Al-Qur'an akan memberi syafaat kepadanya. Kita semua pasti ingin menjadi penghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an diperlukan niat yang ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Namun, jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya yang bertekad menghafalnya. Ini terbukti dengan banyaknya penghafal Al-Qur'an. Nah, sekarang bagaimana caranya kalian mulai menghafal surat Al-Hujurat ayat 13? Caranya dibaca kalimat ke-1 dan ke-2 10 sampai 20 kali sampai hafal. Selanjutnya, anak-anak juga membaca ayat ketiga dan keempat sebanyak 10 sampai 2 kali sampai hafal. Ayo kita sekarang bernyanyi dengan judul Aku Hafiz Quran. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. I love you Ummi, I love you Abi, I love you my family forever in my heart. I love you Ummi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Anak-anak, setelah kita belajar tentang surat Al-Hujurat, sekarang kita akan belajar hadis tentang keragaman. Pernahkah kalian bermain bersama dengan teman yang berbeda agama? Bagaimana kalian dapat bermain bersama dengan mereka? Keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Anak-anakku, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dari apa yang Ibu ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.